Halo guys, bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue akan masak anime lagi yang menjadi favorit gue di musim Fall 2025 adalah Isekai Quartet season ketiga. Ya bisa bilang episode yang menarik. Jadi ya intinya sih sebenarnya Kazuma sama Subaru nih sudah menyadari gitu kan bahwa ya sebenarnya apa yang dilakukan Cheat itu sebenarnya cringe gitu loh. Hanya bener-bener eh, apa ya mendewakan kekuatannya gitu kan, dan memang ala Junibyo yang emang ya hanya orang-orang tertentu yang bisa paham gitu kan, apalagi ya emang mereka berdua kan emang mantan net kan, jadi dia tahu lah kalau Cito emang begitu gitu. Tapi oke okay, ya kan, karena emang uh, teman-teman ini yang lain belum pada nyadar gitu kan, jadi ya gue pengen tahu nanti apakah reaksi apa dengan hal yang serius seperti ini gitu kan, apakah mereka bakal diseriusin sampai akhirnya Cheat akan dianggap sebagai musuh. Yes, let's see. Seperti yaudah kita lihat bakal seperti apa. Tidak perlu nunggu, langsung ke episode baru dari Isekai Quartet. Oke, langsung aja ke episode terbaru dari Isekai Quartet season ketiga. Buset. Ya masak-masak ya. Let's go. Ya, nyangkut di atas nih. Bani sensei. Bang, surprise banget ya. Oh, jadi Wis yang beli ya. Buset. Tapi Wis banget sih. Emang Wis banget sih kalau ngomongin soal belanja ya. Beli. Langsung tebus tuh perutnya nih. Lu meremehkan Vanir anjir. Huh. What's a Isekai Quartet? Tentang ini ya, masak-masak nih ya kan, seru gini. Ding ding. Kacau kelas masak Tata Boga. Kalau masakan rem mah jangan. Satir. Nah, udah mulai. Kalau aku sama Mbak Bedo mau berantem mulu.
yang kurang. Hidup dong. Ya itulah tanya ya. Gak heran lah ya kan, perhitungan ya. Betul, Subaru. Jangan tanya. Jangan tanya kalau Ains mah. Itu langsung berisik banget. Oke. Bener. Koenik. Oke. Wow. Baby Gumin banget nih. Udah di pool ayam itu ya kan? Nah, itu baru kelihatan pasta tuh. Nah, ini baru lebih kelihatan pasta nih. Dia ada truffle-nya. Mendinginkan pasta. Oke. Udah amat tadi. Oke. Nah. Nih kayak ini ya. Ini namanya jangan kan lu bro, gua aja ngeliatnya geli banget anjir. Wah. Bener dong. Bener dong. Hidup dong. Bener hidup anjir. Wih, bener anjir. Buset. Oke. Ah. Lu nggak nyindir nggak nyindir Betelgeuse kan? Rem nggak nyindir Betelgeuse tadi kan? Udah gue duga pasti dia bakal lari.
PABA tuh Mbak. Mulai. Mau ledakin tuh. Oke. Harus masak. Uh, tapi tetap hidup ya. Boom. Oke. Nih tim Rizero beraksi ya kan. Garpil sama buset dah. Duh, 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 duh. Malah jadi main ini. Malah chaos banget ini. Wah. Keselin banget sumpah. Nah itu. Lalu ya sih. Jangan salah paham mulu. Gue juga pasti sih si Visha bakal ini tetap mau nyoba makan karena kan emang dia kan doyan banget makan di Jujutsu Senki gitu ya. Sebenarnya episode ini ya nggak tahu ya, gue ngerasa emang sih semakin kesini tuh ceritanya tuh gue nggak bilang boring ya, maksudnya cerita ini tuh kayak apa ya, masih terbilang yang ya komedi ya gitu kan, ceritanya yang masih yang kayak bertemu dengan sesuatu yang hal yang nggak jelas lah, pokoknya itu aja sih. Jadi kayak kemarin ya banyak orang yang akhirnya tidak menyadari bagaimana keberadaan cheat kan, dan akhirnya hanya beberapa orang seperti Subaru Kazuma yang tahu cheat. Nah ini kali ini ya kalau nggak, gue nggak bilang lebih ke filler ya, emang sebenarnya sih ini original ya, tapi ya sekali lagi gue bilang ya ini gue tahu ini original anime, gue tahu gitu kan, tapi maksud gue maksudnya ya belum sampai masuk ke dalam masalah lah, belum sampai ada sesuatu yang emang bisa dibahas gitu kan. Tapi ya I don't know gitu kan, kenapa spaghetti itu atau pasta itu bisa hidup gitu kan, jadi pasta yang hidup lah gitu kan, menjadi pasta zombie gitu kan. Nah itu kan jadi pertanyaan kan, this is question gitu ya, itu mungkin masalahnya kali ya. Tapi yang jelas gue suka banget bagaimana permainan ini ya kan, atau masakan ini gitu kan, itu dibuat berbagai kelompok, dan itu semuanya itu di satu tim yang mereka tuh berbeda gitu loh. Jadi artinya contoh misalkan satu tim tuh beda gitu, satu orang ReZero, satu orang Jujutsu Senki,
atau satu orang Konosuba, satu orang apa, satu orang Overlord gitu kan. Jadi itu yang gue seneng sih. Dan positifnya setiap gue lihat episode kemarin-kemarin gitu kan, itu ada sebuah dialog yang emang berkelanjutan. Contoh lah, misalkan tadi ketika Rem dengan Ains ya kan, terus juga si siapa tuh, si Albedo sama Aqua. Jadi ya bisa dibilang ini sesuatu yang berkelanjutan. Jadi artinya mereka makin kesini makin nyambung kayak gitu. Dan ada beberapa hal-hal yang baru juga gitu kan, seperti ketika si siapa namanya, si Subaru gitu kan berhadapan dengan eh, apa, si Visha ya kan, terus juga ya si Subaru dengan Visha ya kan, terus Subaru nggak bisa deh, kayaknya Azuma yang bisa deh. Gue lupa tadi Subaru sama siapa tadi ya, Subaru ya, gue lupa. Gue Subaru sama, kalau nggak salah sama Mari deh tadi deh. Jadi ada sesuatu yang baru juga gitu. Jadi artinya ya seneng sih gue ngeliat ada dialog yang emang baru gitu kan, dengan karakter-karakter yang berbeda gitu kan, tapi satu sisi ada dialog yang dilanjutin atau berkelanjutan lah gitu kan, dan kebetulan chemistry-nya tuh masuk gitu. Makanya gue seneng tuh ketika kalau nggak Albedo Garfield, kalau nggak Albedo si Aqua ya kan, kalau nggak ini Rem sama Ains ya kan, atau si Kazuma sama si Subaru ya kan, atau si ini deh, si siapa tuh yang tadi tuh, si gue lupa tadi si siapa namanya tadi ya, benar-benar gue lupa tadi, bentar, bukan tadi gue lupa namanya siapa ya tadi, bukan, gue lupa tadi siapa ya. Oh ya, tadi juga ada si tanya sama si ini, si Emmy ya kan, itu juga sesuatu yang baru juga gitu loh. Makanya tadi lucu banget sih ketika bilang kalau tadi kamu bantu apa ya kan. Tadi aku merasa ngebantu nggak gitu kan. Ya sebenarnya sih secara tersirat sih apa yang kita lihat di season 1 pada saat itu kan emang Rem kan lebih banyak ini ya, terlihat sisi waifuable-nya karena emang dia bisa masak, bisa segalanya lah gitu kan. Tapi ketika orang-orang di season 1 atau ketika di zaman old gitu kan menganggap bahwa Emilia itu beban kayak gitu loh. Jadi anggapannya ya Emi nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Cuman eh, pada saat itu langsung disinggung sama Tanya, oh iya kamu bisa apa, dinginin pasta gitu kan. Nah, sedangkan si Saltri nggak bisa nyobain kayak gitu. Jadi ya lucu aja sih kan. Jadi bener-bener apa ya, saling saling apa ya, saling membuka aib masing-masing animenya gitu loh. Jadi itu yang tersirat sih, itu yang gue suka gitu kan. Cuman emang belum masuk ke masalah aja. Jadi kesannya emang terlihat cerita yang seperti dalam tanda kutip ya belum ke masalah lah gitu, atau kita anggap filler lah gitu kan sebuah cerita itu. Tapi kalau dilihat dari detailnya sih itu benar-benar seru banget gitu loh. Jadi komunikasinya tuh benar-benar ada yang berkelanjutan, ada yang beda gitu. Dan itu benar-benar apa, sesuatu yang komedi yang fresh kayak gitu, gue suka. Yaudah, itu aja sih dari gue. Yang pasti jangan lupa subscribe, dan komentar kira-kira anime poll apalagi yang kalian ingin atas gue bahas dan gue suka. So tinggal dislike saja, dan jangan lupa notifikasinya agar lo tidak ketinggalan video dari gue. Dan satu lagi, seminggu saja. Bye bye.